Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan semakin nyata bagi kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik yang lahir dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada di altar kudus memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar nama Yesus, nama yang ditinggikan, nama Yesus, nama yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus sumber penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi bersorak bagimu, nyanyian bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kau penyelamat hidup kami. Yesus yang kami percaya, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan penebus kami. Kami bernyanyi bersorak bagimu Tuhan, sebab namamu berkuasa, sebab namamu ajaib, nama yang besar. Oh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan. Nama di atas segala nama, nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah, nama yang layak disanjung, hanya nama Yesus. Oh, biar pujian, pengagungan hanya bagimu, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Seluruh ciptaanmu datang sujud menyembahmu. Saat mendengar nama Yesus, gunung, laut tunduk, mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa. Setiap ciptaanmu datang sujud menyembah Kau Tuhan, memberikan penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Penyelamat hidup kami, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan lebih lagi, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang dahsyat, sungguh kami punya Tuhan yang ajaib. Perbuatan tangan-Mu yang dahsyat menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Panggil Immanuel, Immanuel, amin. Immanuel, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, amin. Kami percaya ada penyertaan Tuhan bagi kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Sepanjang tahun 2024 percaya dengan iman bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, pegang tangannya dan percaya tahun 2024 adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun kelimpahan di dalam hidupku. Yakin Allah Immanuel menyertai engkau. Berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat pasti engkau alami. Asalkan engkau percaya dan berkata, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari angkat tanganmu dan dengan iman katakan, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Yesus. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Hanya Tuhan sumber kekuatannya. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu
dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kira payalah sekera letikara bakodoto koyam bakara leti sekera letikara. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau umat-Mu semua boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan telah naik, yang kami telah naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru yang Tuhan berikan buat setiap hati umat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha besar Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kami sepakat Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Ada shalom Tuhan yang diturunkan atas negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan boleh mengalami Tuhan proteksi, perlindungan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan atas Indonesia. Ada damai sejahtera, persatuan yang turun atas seluruh bangsa ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Efrata Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Efrata ini, dari Bapak Gembala, Bapak Handoyo Lim Tuhan sekeluarga, dan seluruh tim hamba Tuhan yang melayani di Efrata ini. Tuhan, mereka boleh bersatu hati Tuhan, boleh sepakat untuk mendukung hamba-Mu ini, juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Handoyo Lim Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan roh hikmat, roh Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan, kasih anugerah-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh melayani di Efrata, dan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, menjadi berkat Tuhan, dengan api Tuhan yang berkobar-kobar, terus menjadi Tuhan berkat bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang ada di Efrata Tuhan. Biar roh umat-Mu semakin berkobar-kobar Tuhan. Mereka boleh semakin dibangun Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun Tuhan, ada shalom Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang turun atas umat-Mu di Efrata ini. Mereka boleh makin kuat, mereka boleh makin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dan berbuah dimanapun mereka berada. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah berkat firman-Mu ini menjadi tuntunan buat setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Firman-Mu ini boleh hidup kami Tuhan, boleh terus dibangun Tuhan, semakin berkobar-kobar, semakin memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena hikmat Tuhan yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu ini Tuhan akan bekerja dengan dahsyat menuntun umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya, pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini puji Tuhan kita bisa kembali untuk saat teduh pemuritan dalam keadaan yang sehat.
sehat, kuat, dan dalam anugerah Tuhan yang perkasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul pagi hari ini Alpha Generation. Kita akan mengenal lebih jauh generasi Alpha, generasi di mana anak-anak muda yang saat ini sedang ada, generasi di mana anak-anak usia SMP, SMA, anak-anak kuliah, mereka disebut sebagai generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu apa Bapak Ibu Saudara? Generasi Alpha adalah generasi yang sedang diarahkan oleh dunia untuk menjadi generasi yang tidak percaya adanya Tuhan. Generasi yang hidup tanpa tujuan dan hanya mencari kesenangan, serta hidup berdasarkan persepsi orang lain yang mereka percaya sebagai fakta. Kecanggihan teknologi serta penekanan kepada kepintaran otak manusia itu membuat generasi Alpha meyakini bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka bahkan bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yang menarik Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang perlu untuk kita fokus kepada anak-anak muda kita. Bapak Ibu yang punya anak di usia-usia remaja atau cucu di usia-usia remaja, coba diamati. Mereka lebih fokus kepada teknologi. Kemajuan teknologi menjadi satu pemicu buat mereka bergantung kepada teknologi itu sendiri. Sehingga dari setiap teknologi yang ada saat ini, dari setiap apa yang mereka kerjakan melalui jejaring sosial, mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan. Mereka bahkan tidak percaya ada Tuhan. Mereka hidup tanpa tujuan, cuma untuk kesenangan mereka saja. Dan yang bahaya adalah hidup mereka ditentukan dari persepsi orang lain yang mereka percaya sebagai fakta. Hidup mereka ditentukan dari apa kata orang tentang mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka percaya bahwa mereka dapat menjadi apapun yang mereka pikirkan tanpa Tuhan, dan mereka menjalani hidup seperti yang mereka inginkan. Ini tidak mau punya tujuan yang jelas dan nyata di akhirnya. Ini generasi di mana kita sebagai orang percaya perlu fokus kepada mereka. Apakah generasi ini diarahkan untuk percaya kepada Tuhan atau tidak? Bukan bergantung pada teknologi dan dunia seharusnya, tapi bergantung kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membiarkan generasi Alpha ini, kalau kita memilih untuk cuek, kalau kita memilih untuk tidak mengarahkan anak-anak dari generasi ini, maka yang jadi masalah adalah dunia yang akan mengarahkan mereka. Kalau kita diam, kalau kita tidak bergerak, kalau kita nggak fokus dengan generasi ini, yang jadi masalah adalah dunia yang akan mengambil alih generasi ini. Mereka akan menjadi generasi yang tidak bergantung pada Tuhan, tapi pada teknologi. Mereka akan menjadi generasi yang hidupnya tidak memiliki tujuan. Bagaimana ciri-ciri generasi Alpha? Yang pertama adalah generasi Alpha adalah generasi yang tergantung pada teknologi. Ketergantungan mereka pada teknologi itu mempengaruhi perilaku sosial dan kesehatan mental. Bapak Ibu Saudara, kita ada pada generasi di mana anak muda hari ini lebih cenderung mudah untuk tertekan dan stres. Mereka tidak punya daya juang, tidak punya keinginan, tidak punya kekuatan untuk fighting, untuk berjuang keluar dari rasa tertekan dan stresnya. Mereka begitu tergantung pada teknologi. Ada apa-apa yang dicari adalah gadget. Ada apa-apa mereka cari media sosial. Ada apa-apa mereka cari Google, ChatGPT dan sebagainya. Kalau tidak ada teknologi, kalau bahkan Bapak Ibu ya, kita sita HP-nya anak-anak muda ini sekarang, wah mereka sudah kebingungan luar biasa karena kecanduan. Mereka jadi kecanduan gadget yang membuat mereka cenderung kurang aktif secara fisik, sehingga
Mereka lebih suka main di dalam ruangan, lebih suka ada di dalam lingkup yang kecil. Mereka lebih suka menyendiri dibandingkan berinteraksi secara sosial. Interaksi sosial mereka jadi sangat kurang. Fisik mereka jadi tidak terlatih untuk bekerja. Bahkan kemampuan mereka berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita bilang anak sekarang ini kurang sopan, sudah tidak punya etika lagi. Nah ini Bapak Ibu Saudara, karena mereka tergantung pada teknologi, mereka menutup diri, menarik diri daripada kumpulan orang, daripada komunitas. Mereka sibuk cuma dengan HP terus, sehingga interaksi sosial mereka berkurang. Tidak tahu tata krama, tidak tahu cara berkomunikasi. Sikapnya jadi individualis, kurang memperhatikan yang di sekitarnya. Mereka selfish sekali, hidup hanya buat dirinya sendiri. Mereka tidak lagi hidup untuk menolong, untuk memberkati orang lain, tapi hidupnya buat dirinya sendiri. Dan yang terakhir, generasi Alfa adalah generasi yang tidak menghargai atau kurang menghargai proses. Mereka cenderung menginginkan hal-hal yang instan saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar ciri daripada generasi Alfa, apakah di hati kecil kita masih merasa ini sesuatu yang biasa saja? Kalau kita kumpul sama anak remaja, anak atau cucu kita yang remaja, ya, lalu kemudian makan bersama dengan keluarga, mereka lebih fokus kepada HP mereka, yang dipegang HP-nya, jarang ngobrol sama oma opanya, jarang interaksi dengan papa mamahnya. Mereka hanya ngomong ketika hanya membutuhkan sesuatu. Ini satu bahaya Bapak Ibu. Ini sebuah warning yang sangat besar untuk kita semua. Ini bukan kegelisahan gereja saja, tapi ini juga kegelisahan daripada masing-masing keluarga seharusnya. Tapi kita ini biasanya memaklumi Bapak Ibu. Biasanya kita ini merasa ini sesuatu yang biasa. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenung sejenak. Ini bukan hal yang biasa. Ini bukan hal yang perlu untuk kita biarkan. Ini sesuatu yang sangat serius untuk masa depan keluarga dan gereja. Generasi Alfa kalau tidak dididik, kalau tidak dibangkitkan, dikeluarkan dari setiap kecanduannya, dibangkitkan dari setiap ketidaksadaran mereka akan individualisme mereka. Mereka jadi orang-orang yang tidak bisa bekerja Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi orang-orang yang sangat bergantung hanya kepada teknologi, bukan kepada Tuhan. Apalagi mereka jadi orang-orang yang jadi daya kreativitas mereka jadi menurun. Kenapa? Karena fokus mereka cuma di gadget, fokus mereka cuma di media sosial. Sehingga mereka tidak punya gairah, tidak punya keinginan untuk berinovasi, untuk memikirkan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk mendidik generasi Alfa, dimulai dari orang tua. Kata Alkitab, kata firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Bahkan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berkata,
berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang, bicarakan berulang-ulang, waktu di rumah, dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, ketika engkau bangun. Artinya dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, ketika kita sedang bersama dengan anak kita, tanggung jawab kita adalah mendidik mereka. Bapak Ibu Saudara, pemuritan generasi alfa, mendidik generasi masa kini, mendidik anak muda hari ini harus dimulai dan dilakukan dari rumah. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara mendidik generasi alfa? Ayo minta hikmat Tuhan. Kita tidak bisa Bapak Ibu seperti orang tua zaman dulu. Ya, kalau orang tua zaman dulu Bapak Ibu ya, kalau orang tua saya ketika saya masih muda ya, ngelirik dikit aja, matanya hanya bergeser ke kiri sedikit melihat kepada kita. Waduh, kita sudah merasa aku salah apa ya, apa yang salah ya, apa yang harus diperbaiki ya. Betul Bapak Ibu. Tapi coba anak zaman sekarang dilirik-lirik terus Bapak Ibu. Lama-lama mereka ndak nyaman, mereka akan tanya, kenapa sih mama kok lihat-lihat gitu ya. Mereka nggak seperti anak zaman dulu. Kalau anak zaman saya dulu Bapak Ibu, kalau diingatkan orang tua sekali, wah sudah takut, nggak akan berani ngebantah, melakukan langsung. Tapi kalau anak zaman sekarang, mereka berani berargumen. Oleh sebab itu kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu minta kepada Tuhan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara menegur, cara mendidik yang baik kepada anak-anak di generasi kita, di generasi ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, ada begitu banyak anak, bahkan dimulai dari masa mereka masih kanak-kanak, masa mereka masih TK saja, mereka begitu pandai berargumen. Kalau kita membiarkan, kalau kita tidak meluruskan yang benar, anak ini akan menjadi anak yang salah jalan. Yang kedua, berikan kasih sayang yang cukup. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dari antara kita yang begitu sibuk di luaran, kita bekerja, kita bersosialisasi terlalu banyak ya, kumpul dengan banyak teman ya, ibu-ibu arisan, kumpul-kumpul dengan banyak teman. Kita habiskan waktu kita di luar, tapi kita lupa memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak kita. Kasih sayang bukan hanya materi yang berlimpah. Kasih sayang bukan karena hanya memberi makan 3 kali sehari. Kasih sayang kepada anak bukan hanya dengan fasilitas yang engkau berikan dengan cukup lengkap, tapi bagaimana engkau menyentuh mereka, bagaimana engkau memperhatikan mereka, bagaimana engkau menjalin komunikasi dengan mereka. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayo mulai bangun mezbah doa bersama dengan keluarga. Enggak bisa enggak kita mengandalkan Tuhan. Tidak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri mendidik anak-anak muda di generasi ini. Bapak Ibu Saudara, ayo ajak mereka untuk menyembah Tuhan. Ajak mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Ajak mereka untuk melekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memegang mereka supaya tidak salah arah, supaya tidak salah jalan. Kalau anak muda dari rumah sudah dibekali dengan cukup, rohnya penuh, jiwanya penuh, maka apa yang dikerjakan di luar pasti memuliakan Tuhan. Penuhi roh mereka dengan membangun mezbah doa bersama. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan jiwa mereka dengan kasih sayang yang cukup. Berikan pujian, apresiasi ketika mereka melakukan sesuatu yang sangat baik atau baik. Berikan
pelukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bahkan tumpangi kepala mereka, berkati mereka setiap pagi, ucapkan berkat setiap pagi kepada mereka, supaya apa yang mereka kerjakan sepanjang hari itu memuliakan Tuhan. Yang keempat, jalin komunikasi. Seperti tadi sudah saya bahas Bapak Ibu, begitu kita dengan kesibukan kita boleh berkata, ya aku bekerja buat keluarga kok Bu, ya aku melakukan ini juga buat dia kok Bu. Ya betul. Tapi anak muda zaman hari ini tidak hanya butuh apa yang kita bisa berikan, tidak cuma butuh uang, tidak cuma butuh fasilitas, tapi mereka juga butuh kehadiran kita. Bapak Ibu Saudara, ayo bangun komunikasi. Yang namanya komunikasi itu dua arah. Nggak bisa anak muda zaman sekarang cuma diperintah tok. Tapi kita harus tanya kepada mereka, apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Dan yang terakhir adalah berikan teladan yang benar. Mereka adalah generasi yang menjiplak, plek-ketiplek gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menginovasi, mengembangkan ya, amati, tiru, modifikasi ya. Mereka adalah anak-anak generasi muda yang melihat teladan. Apa yang kita kerjakan di rumah, apa yang kita lakukan di rumah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tindakan-tindakan yang kita lakukan sekecil apapun itu diamati oleh anak-anak muda kita, oleh cucu-cucu, oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu, berikan teladan yang benar, berikan teladan rohani yang baik, berikan teladan dalam bersikap bertutur kata yang baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, ini generasi yang cukup serius. Ada begitu banyak anak muda yang bunuh diri hanya karena masalah yang sepele. Ada begitu banyak anak muda yang memilih untuk minum minuman keras, memilih untuk narkoba, memilih untuk meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu yang sepele. Mereka merasa tidak diperhatikan. Ini generasi yang butuh fokus kita. Ini generasi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mendidik generasi alfa? Yang kedua, gereja harus menjadi penopang. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja harus memperlengkapi baik orang tua maupun anaknya, supaya mereka, ya Bapak Ibu Saudara, supaya mereka betul-betul melekat kepada Tuhan. Gereja tidak bisa berjalan sendiri tanpa orang tua. Demikian juga orang tua tidak bisa berjalan sendiri tanpa gereja. Mari bersinergi, mari bekerja sama untuk membangun generasi ini. Beri ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat. Kita tidak bisa Bapak Ibu hanya satu arah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa hanya memberikan perintah, petunjuk dan petunjuk. Tapi beri ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat. Ajak mereka untuk praktek lebih banyak daripada teori. Praktek iman, praktek pelayanan. Dibandingkan mereka untuk duduk mendengarkan, mereka lebih suka praktek. Oleh sebab itu sekolah zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ya, ada yang namanya P5, project. Ada project yang kemudian akan ditampilkan, kemudian akan dipresentasikan. Karena memang anak muda hari ini, generasi saat ini lebih suka diajak praktek. Kemudian bangun komunitas yang menarik dan jadilah pendengar yang baik.
Gereja harus menjadi penopang. Gereja harus jadi partner bagi orang tua dalam mendidik generasi. Dibutuhkan keterbukaan dan komunikasi antara orang tua dengan gereja. Kami pembina generasi muda Bapak Ibu membuka diri untuk kita sharing. Ayo jadi partner yang baik. Ayo kita saling terbuka. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita di rumah boleh diceritakan kepada kami. Karena kalau yang di gereja tampilnya semua baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Beberapa hari kemarin Bapak Ibu, saya mendengar ada mantan murid saya ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajar. Nah, anak ini sudah masuk ke SMK kelas 11 harusnya Bapak Ibu. Lalu saya mendengar anak ini sudah punya anak tapi tidak menikah. Kemudian saya cari berita ada apa, karena saya melihat anak ini sebetulnya anak yang diam, tidak terlalu banyak tingkah ketika SMP. Sampai saat saya mendengar cerita bahwa dia kalau diperkosa bukan juga, tapi bermain gitu ya dengan lebih dari 3 pria dalam waktu yang bersamaan. Saya sedih Bapak Ibu, saya hancur banget mendengar itu. Tapi ketika saya ngobrol dengan anak ini, dia berkata, di rumah gak ada yang ngajak bicara. Orang tuanya sibuk kerja. Dia tidak ada yang mengarahkan. Dia tidak ada yang mendidik. Orang tuanya bekerja keras. Orang tuanya punya 1 warung nasi kucing. Dan bekerja terus. Sehingga anak ini tidak diarahkan. Ketika hari itu terjadi, dia sebetulnya hanya bermain, ibaratnya menghabiskan waktu dengan pacarnya, 1 orang saja. Tapi kemudian diberi minuman dan terjadilah hal itu. Dan tidak ada yang bertanggung jawab satupun sampai dia melahirkan seorang anak. Bapak Ibu Saudara, generasi Alfa adalah generasi yang membutuhkan kita sebagai partner mereka. Ayo jadi pendengar yang baik buat mereka. Ayo beri ruang untuk mereka menyampaikan sesuatu. Ayo bangun komunitas yang menarik. Jangan sampai anak kita gagal. Jangan sampai anak kita dirusak oleh dunia. Jangan sampai anak kita meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang ternyata kitalah penyebabnya. Karena ternyata kitalah yang jadi sumbernya. Ayo berjuang untuk generasi Alfa. Kita tidak mungkin tinggal diam, karena sesungguhnya ini adalah peperangan rohani yang nyata. Iblis berjuang dengan sungguh-sungguh menghancurkan masa depan gereja. Jangan pernah lupa bahwa generasi muda hari ini adalah masa depan gereja. Prinsipnya hari ini, dunia atau gereja yang akan memenangkan generasi ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda hari ini mau kita arahkan, mau kita bawa, mau kita antar kepada dunia atau kepada kebenaran firman Tuhan. Ditentukan dari kita. Di Yudas 1 ayat 3 dikatakan, saudara-saudara terkasih, sementara aku berusaha keras menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa perlu menulis kepadamu dan memintamu supaya kamu berjuang sungguh-sungguh untuk iman yang disampaikan sekali untuk selama-lamanya kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, mari berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang kita wariskan. Daud, raja yang dikenal intim dengan Tuhan, tapi beliau gagal mewariskan imannya pada generasi berikutnya. Kita tahu, kita mendengar Salomo di awal-awal begitu cinta Tuhan, tapi menjelang akhir daripada hidupnya dia meninggalkan Tuhan
dan menyembah dewa-dewanya istrinya. Tapi Lois, seorang ibu yang sederhana, dia berhasil mewariskan iman pada generasi berikutnya. Dia berhasil mewariskan iman kepada Eunike dan kemudian kepada cucunya Timotius. Ini tanggung jawab kita bersama. Apakah kita punya anak remaja, atau kita punya cucu remaja, atau bahkan kita punya sepupu, atau kita punya saudara, atau kita punya tetangga yang masih remaja? Apa yang mau kita wariskan kepada mereka? Apakah kita menjadi hebat seperti Daud, intim dengan Tuhan, tapi kemudian generasi di bawah kita meninggalkan Tuhan? Ataukah seperti Lois yang bahkan di Alkitab hanya disebut paling satu kali, Bapak Ibu Saudara, tapi dia berhasil mewariskan imannya sampai ke generasi-generasi berikutnya? Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi keputusan kita hari ini? Tidak bisa Anda. Ini generasi di mana kita harus berjuang sungguh-sungguh, karena iblis juga berjuang sungguh-sungguh untuk menghancurkan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bersinergi, kita bersama-sama untuk berjuang. Seperti tadi saya bahas, ada begitu banyak kasus bunuh diri anak muda yang hanya dimulai dengan permasalahan sederhana saja. Hari ini, pagi ini, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita ambil komitmen untuk memenangkan generasi ini, untuk mendidik generasi ini menjadi generasi yang cinta kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu menyertai dan akan membuat kami naik dan semakin naik. Kami menyerahkan semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Memberkati semua yang sudah melayani, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan pakai makin dahsyat, makin luar biasa untuk memuliakan Engkau. Memberkati semua kami yang sudah menyembah, sudah berdoa, mendengar kebenaran-Mu. Mari saudara, masuki hari ini dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.